Ya, kawan, kita lanjut sekarang mengenai transaksi aplikasi kasir ini. Kita masuk ke bagian keempat, ya. Bagian 4 di sini saya mulai dengan penjelasan mengenai nota penjualan. Sebetulnya nota penjualan ini teman-teman bisa pelajari dari channel saya, ya, yang gambarnya seperti ini. Ini persis, kawan. Formatnya sama, ya, formatnya sama persis, hanya mungkin yang membedakan letak nama kolom-kolomnya. Kalau di sini nama barang, di sini transaksi ada di kolom N. Nah, mungkin di tutorial yang ini letaknya ada beda, ya, tapi saya berikan penjelasan sedikit mengenai nota. Di sini nota ini ada nomor, ya kawan, ada nama, di mana nomor ini nanti tergantung. Kalau transaksinya jual tunai maka dia kodenya adalah JT. Kalau dia transaksinya jual kredit maka nanti dia kodenya adalah JK. Nah, ini muncul otomatis, nariknya dari mana? Dari kolom ini, kawan, kolom B ini, ya. Nah, kolom B ini nanti formulanya sama dengan seperti yang di sini. Makanya ini saya jelaskan belakangan aja. Ya, yang jelas nanti di nota ini akan muncul otomatis Surabaya, tanggalnya pilihan. Kalau tanggal pilihan nanti teman-teman tinggal pakai validasi, ya kawan, ambil data, kemudian ambil data validasi. Karena ini cuma satu kolom, kita tidak perlu di blok. Kemudian any value, biasanya ini masih any value, kita rubah ke list. Nah, kemudian source-nya masih kosong, kita berikan sama dengan, ya, source-nya masih kosong, kita berikan sama dengan. Kemudian kita klik sumbernya, mau kita ambil kemana nih tanggalnya. Oh, sumbernya mau kita ambil dari sheet transaksi. Sheet transaksi tanggalnya ada di kolom mana, gitu ya. Misalkan ini saya buang. Nah, setelah klik sama dengan, kita masuk ke sumbernya, sheet sumbernya di sheet transaksi. Kita klik sheet transaksi, kawan, ya. Tanggal ada di kolom G. Nah, ini kita blok aja ini. Nah, ya, sampai baris yang sudah kita siapkan tadi 747 misalkan. Nah, kita klik. Ya. Jadi nanti ini pilihan tanggalnya akan memilih sumber dari itu. Dari sini sheet transaksi. Nah, di kolom G ini. Nah, biasanya kita kan nyetaknya paling akhir, ya, berarti ada nasabah ini. Nah, kita mau cetak notanya, berarti kita ambil yang paling akhir, kan gitu, ya. Oke, jadi ini nggak terlalu susah, kawan. Kemudian nama juga sama, ya, itu dengan validasi sama dengan nama, sama dengan tanggal, hanya saja tinggal kolomnya yang membedakan, ya. Caranya sama, tapi source-nya kita ambil kolom nama. Di sheet transaksi kita ambil kolom nama ini, kolom L, berarti yang kita ambil, gitu, ya. Kemudian ini Sidoarjo, alamat ini sesuai database, jadi teman-teman bisa ngambilnya menggunakan index match atau VLOOKUP, gitu, ya. Jadi kalau kita menggunakan index match, maka setelah indeks kita ambil ke sumbernya, ya. Sumbernya di mana? Di sheet database. Ini akan kebaca nih formulanya. Indeks kurung buka database ini artinya sheetnya, sumbernya ada di sheet database pada kolom key, gitu ya. Jadi kita ambil sheet database, yang mau kita ambil kan alamat ada di kolom key tadi, supplier, customer ini, ya. Nah, kolom key ini kita blok nanti, kawan, dari sini sampai baris terakhir, gitu, ya. Itu caranya. Kemudian match, setelah kita blok, ya, jadi setelah indeks maka kita ngeblok dulu ini infonya apa. Oh, alamat dulu, kolom yang kita isi, baru titik koma match kurung buka sama dengan apa, sama dengan H10. H10-nya di mana? H10 nama ini, ya, bukan ini alamat H11. Nah, jadi alamat yang kita ambil dari database di kolom key itu kita cari yang namanya ini, H10 lah. Sementara nama ini di database-nya setelah match kurung buka H10, ini namanya kita cari di mana? Harus sheet yang sama dengan sheet yang indeks ini, jangan yang berbeda, ya. Namanya ada di kolom P. Nah, nanti kita blok kolom P-nya, gitu. Kemudian titik koma 0 kurung tutup, ya.
Bisa ditambahin ini kawan, kalau takut hasilnya error ditambahin ini ya. Jadi setelah indeks gini teman-teman bisa tambahin if error, kemudian setelah kurung tutup tadi tambahin titik koma, kosongkan dengan apostrof 2 kali baru kurung tutup. Cuman jangan mau ditambahin gini boleh, teman-teman nggak ditambahin juga boleh ya. Ini kan takutnya nanti masih keluar error. Jadi kalau kolom hanya tidak ada nama, kosong seperti ini, nah dia tetap kosong, jangan sampai keluar ref atau NA not available gitu kan, maksudnya begitu ya. Nah ada ini, kemudian ini nanti input kawan, pilihan pembelian ini berapa. Jadi kuncinya di sini untuk mencetak nota ini supaya nama barangnya sesuai ya. Ya ini kan kita tahu kalau kita akan mencetak, sebelum mencetak kan kita tahu, oh kita mau mencetak nama ini, berarti pembelanjaan keberapa dia, ini yang pertama ini. Nah sehingga di nota ini kita input nomor 1. Kalau ini tidak kita input, barangnya tidak keluar nanti kawan. Kalau kita ngisi salah juga barangnya nggak keluar, karena dia di sini adalah pembelanjaan yang pertama. Makanya di sini kita isi 1 kawan. Nah begini ya. Kemudian bagaimana untuk memunculkan nama barang? Di sini saya berikan formulanya ya teman-teman. Nanti bisa dilihat ya. Kita menggunakan indeks ya teman. Kita menggunakan indeks. If error ini abaikan dulu, if error ini belakangan nanti kawan ya. Kalau sudah formulanya semua sudah selesai, baru teman-teman tambahin if error, kurung buka, lalu di kurung tutup yang sudah ada paling akhir dari formula kita berikan titik koma, kosongkan gitu ya. Nah karena kita mau mengisi nama barang, berarti indeks kita langsung ambil nama barang ini, sumbernya dari mana yang mau kita ambil, dari sheet transaksi. Makanya di sini muncul nama sheetnya, transaksi ada di kolom N. Kita klik sheet transaksi nih, nama barang ada di kolom N ya. Jadi teman-teman nanti setelah indeks selalu pastikan kita mau ngisi apa ini informasinya. Oh nama barang, berarti nama barang ada di kolom N ini dulu yang kita pilih. Kalau kita mengisi quantity berarti dia ada di kolom O kan gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama kali kita kolom N nih, indeks kurung buka transaksi ya. Kita begitu kita klik si transaksi, dia otomatis dia akan menulis sendiri di sini. Nah tinggal kita ambil tulis kolomnya N.2. Nah titik 2 nya sampai kemana ini sebetulnya bebas saja kawan ya. Katakan sampai S atau sampai V kolom terakhir boleh gitu ya, atau cuma N.2N gitu juga boleh. Ini bebas saja, N.2 S selebar ini sumber kolom sumber transaksinya, atau dengan kita hanya ambil satu kolom N.2 N itu boleh ya. Kemudian formulanya diikuti aja kawan, formulanya ini diikuti ya. Kemudian small kurung buka if, kurung buka 2, kita ambil ini L ya. L itu adalah kolom nama di sheet transaksi. Jadi ini transaksi itu menunjukkan nama sheetnya, nama sumber ya. Nanti di sheet transaksi lagi kolom G itu menunjukkan tanggal. Kita ngambil lagi dari sheet transaksi kolom N itu adalah nama barang gitu ya. Nah penulisan ini boleh terbalik kawan, tidak harus ini dulu, L dulu, G dulu, N dulu, tidak ya, boleh terbalik, boleh G dulu baru N baru L, atau G L N itu boleh, yang penting 3 ini keambil ya. Jadi kolom LGN nama barang itu keambil kawan ya, keambil karena kita mau ngisi di sini nama barang, makanya kolom N pertama kali, kemudian titik 2N, titik koma, small ini diikuti ya, diikuti, kemudian kita ambil nih sumbernya. Kenapa L yang mau kita munculkan? Karena di sini nota ini tanggal berapa yang mau kita cetak. Jadi tanggal yang kita pilih harus sama dengan tanggal yang tertera di nota. Tadi di tanggal ini kan kita dari validasi. Oh kita mau nyetak yang rusa maji terakhir ini. Terakhir tanggal berapa? Tanggal 4 Juni. Nah, berarti harus sama dengan J di sini. Ya, L-nya harus sama dengan tanggal ini. Kalau kita ngambil yang tanggal L ya. L-nya harus sama dengan kolom H10. H10 itu adalah nama. Oh, maaf, kolom L itu adalah nama ya. Jadi namanya harus sama dengan H10
ini. Nah, transaksi L kita mau ngambil nama dulu, namanya harus sama dengan ini yang sudah kita tentukan di nota yang mau kita cetak. Nama ini itu barangnya apa saja yang dia beli, ya. Kemudian kita tambah dengan G. G itu kejelasan ada tanggal. Tanggalnya harus sama dengan ini. I, ini kan kita merge ya, IJ berarti apa, dia pasti bacanya di kolom yang pertama, I baris 8 sama dengan I8, kawan. Ya. Kemudian setelah nama dan tanggal pembelanjaan keberapa, ya, I8, jadi ada 3 kan, ini nama, ini tanggal, kemudian N-nya adalah nama barang, ya, ini nama barang, kemudian M di sini adalah pembelanjaan yang ke, gitu, harus sama dengan J. Ini karena di merge juga J11 seperti bacanya ini, ya kawan. Nah, kenapa N kita masukkan? Yang kita pilih N-nya bukan sama dengan apa, tapi kolom N-nya tidak boleh kosong, gitu. Jadi kalau kosong tidak masuk kriteria di sini. Jadi kita akan mengisi nama barang ini berdasarkan namanya harus ini, tanggalnya harus ini, pembelanjaan ke-nya harus ini yang tertera di nota, dan di kolom N pada si transaksi ini jangan kosong, harus ada nama barangnya, gitu ya, sehingga bisa muncul nanti di sini, ya. Nah, kalau sudah ikuti lagi formulanya nih seperti ini, titik koma row, ikuti. Nah, setelah row ini teman-teman kembalikan ke kolom N tadi setelah indeks, ya. Ini kolom N sampai N, N9 sampai 748, semuanya kan 9748, 9748 itu, ya. Kemudian titik koma, ya karena tadi dibuka dengan kurung buka 2 kali, setelah small if ini kita tutup kurung tutup 2 kali, titik koma row, kemudian kurung buka 1.1, kawan. Artinya kalau nanti ditemukan maka tempatkan pada baris pertama di nota ini, gitu ya. Tapi kalau ini tidak dipenuhi syarat, ya tidak memenuhi syarat dari formula yang kita tentukan, kita minta kosongkan dari if errornya ini. Nah, sekarang yang penting teman-teman setelah menulis formulanya dengan kurung tutup, jangan di enter tapi tekan Ctrl Shift Enter ini. Kalau sudah ditekan Ctrl Shift Enter, nanti dia formulanya akan keluar kurung kurawal di depan dan kurung kurawal di akhir ini. Tapi kalau teman-teman cuma enter, dia nggak akan keluar error formulanya. Jadi harus tekan Ctrl Shift Enter bersamaan, ya kawan. Nah, kalau sudah dapat ini satu kolom, kita ingin ngisi ini kolom quantity, itu formulanya sama, tinggal kolom awalnya setelah indeks. Kalau ini nama barang ada di kolom N, maka quantity ini tadi diisi transaksinya ada di kolom O. Nah, jadi teman-teman tinggal rubah yang tadinya N dirubah O, O.2O atau O.2S, diikutkan dengan formula kopian dari sini, nggak apa-apa, bebas. Nah, nanti yang dirubah adalah ini terakhirnya, row harus kembali lagi ke O, gitu. Dan row-nya juga yang row kedua ini 1,1 karena di sini apa 1.21 karena di sini masih baris yang sama, gitu ya. Jadi ini sudah saya tulis formulanya di sini, teman. Gitu ya. Nah, kemudian untuk harga satuan sama, teman-teman tinggal copy aja nih. Nah, copy ke sini, nanti yang dirubah apa? Harga satuan di si transaksi ada di mana? Harga satuan ada di kolom R ini. Berarti yang dirubah nanti di sini setelah indeks menjadi kolom R. Ke belakang-belakangnya sama, cuman jangan lupa setelah row yang pada row yang pertama dirubah menjadi kolom R lagi, kembali seperti di sini R. Nah, ke belakangnya sama semua, kawan ya. Jadi yang saya kasih warna merah ini row-nya ini, row pertama itu yang harus menyesuaikan dengan kolom setelah indeks. Indeks kita ambil apa? N, berarti di sini N sampai N. Yang indeks ini simbolnya N, ya. Di sini ini boleh R sampai S atau R sampai R, tapi yang jelas kalau di sini setelah indeks kolom pertama R, maka row pertama juga harus R. Kuncinya di situ, kawan. Kita ambil nilai jumlah pembelanjaan di si transaksi, ya, ada di kolom S nih.
nilainya, ada di kolom S. Berarti nanti pada kolom jumlah ini setelah indeks S sampai S. Nanti di row yang pertama juga S, cuma di indeks tidak perlu ada nama barisnya, hanya nama kolom, penyebutan nama kolom saja. Kesininya sama semua kawan, ya sama itu. Nah, cuman nanti kalau sudah ditekannya dengan Ctrl Shift Enter. Nanti kalau masih belum jelas, teman-teman bisa pelajari di channel saya yang gambarnya ini, thumbnailnya seperti ini. Ini persis formulanya dan juga sumbernya sama, hanya mungkin beda kolom-kolomnya aja, kawan. Gitu, ya. Oke, kemudian saya lanjut di bawah. Ini hanya penjumlahan biasa ya, pakai sum, fungsi sum. Ini sekarang kawan. Nah, jual tunai supaya di nomor notanya kalau transaksinya jual tunai keterangannya maka kodenya adalah JT. Tapi kalau dia jual kredit nanti di sini adalah JK. Nah, untuk mengambil jual tunai sama formulanya kawan, seperti ini. Sama, cuman sekarang kita lihat jual tunai itu di sheet transaksi ada di kolom apa keterangannya. Nah, ada di kolom H. Itu kan berarti nanti di sini kita tulis transaksi indeks transaksi kolom H, H.2H atau H.2S. Ini bebas kawan ya, bebas. Kemudian ini diikuti ya L, G, M ya. N-nya kenapa enggak masuk nama barang? Kita nggak butuh. Yang kita butuhkan cuma nama, tanggal, dan pembelanjaan keberapa. Nama barang kita nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah harus sama dengan nama yang ada di nota, tanggal yang ada di nota, dan pembelanjaan ini. Jadi syaratnya kita tentukan. Kita akan menentukan ini nanti munculnya apa, atas nama ini, tanggal ini, pembelanjaan ke ini. Nama barangnya kita nggak perlu, makanya kolom M tidak ada di sini formula ini. Jadi formulanya sama dengan seperti ini ya kawan, cuma nanti dimulai dengan kolom H. Tapi kolom N, nama barang N ya, itu nggak perlu. Karena syaratnya di sini cuman nama, syarat 1, tanggal, syarat 2, dan pembelanjaan ke syarat ketiga. Jadi dia cuma ada 3 nih, 1, 2, 3. Kemudian row pertama kembali di sini kolom ini H berapa sampai H berapa ya, itu kawan. Nah, kalau ini sudah, maka nanti di sini kita bikin formula begini. Jika ini kan ada di kolom B baris 15, jika di kolom B 15 sama dengan jual tunai, karena bukan angka maka jual tunainya harus di antara tanda apostrof. Kalau dia jual tunai, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil, titik 2 isikan JT. Ya, ini tetap dalam tanda apostrof. Kemudian kita mau memberikan batasan min ya. Nah, itu kita gabung dengan lambang dan, kemudian tanda apostrof kita berikan tanda min. Kita tutup dengan tanda apostrof. Kemudian kita mau ngisi 0 terserah teman-teman mau diisi 0 berapa, 2 apa 3. Nah, kita gabung pakai lambang dan lagi tanda apostrof. Kalau 0-nya 2 ya kita tulis 2 aja, kalau 3 kita tulis 3 seperti ini ya. Kemudian tanda apostrof, kemudian kita gabung dengan ini B16 yang keberapa nomor notanya. Nah, itu ya. Kalau dia bukan jual tunai atau JK dilanjut ya, ini kan kalau formulanya benar, if benar isikan ini, tapi kalau salah berarti kan bukan jual tunai, JK. Nah, jadi ini kita hanya membedakan di sini setelah JT. Ini kalau bukan JT, bukan jual tunai, kita isikan ini sama, cuman membedakan JT sama JK aja gitu ya untuk ini, sehingga ini muncul otomatis kawan nomornya. Nah, ini. Kemudian bagaimana untuk memunculkan angka 2 di nomor nota ini? Nah, formula di sini di kolom B baris 16 ini sama dengan baris di atasnya kawan ya. Cuman dia dimulai pada kolom X karena nomor transaksi itu pada sheet transaksi nomor nota itu di sini ada di kolom X ini. Ini mungkin saya hide ya, saya buka dulu. Nah, ini ada di kolom ini, di sheet transaksi kolom X. Berarti di sini setelah penulisan indeks kita masuk sheet transaksi, ambil kolom X-nya. Ya, persyaratannya sama dengan yang di atasnya, baris 15. Kolom L, kemudian kolom G,
kolom M, ya. Kemudian pada row yang pertama kembalikan pada kolom X, ya. Hanya di kolom row ini X-nya ada nama baris, sementara di indeks ini hanya nama kolomnya saja tanpa nama baris, ya. Nah, kalau tadi teman-teman sudah membuat formula di sini, nama barang, kuantiti, harga, dan nilai, ini tinggal di copy ke bawah aja, kawan, ditarik aja. Nah, ditarik, tidak perlu dengan Ctrl Shift Enter, tetap ditarik aja, di copy begini, udah dengan sendiri nanti dia muncul, gitu, ya. Jadi caranya gitu, kawan. Tadi penjelasan saya belum bagaimana untuk buat di bawahnya, ya. Yang kedua sekarang mau saya bahas adalah sheet mutasi persediaannya di sini, teman. Ya, ini sheet mutasi persediaan. Yang pertama adalah kita harus memunculkan nama stok kita sesuai dengan database. Berarti ini teman-teman ngambilnya dari database boleh, atau kalau mengambil dari sheet harga rata-rata juga boleh, ya. Karena di harga rata-rata juga ada angkanya. Sementara di sini kita butuh nama dan angka saldo awal, ya. Jadi kita ambil aja dari sheet harga rata-rata. Lah caranya gimana? Gampang aja, teman. Ini tinggal klik sama dengan ambil ke sumber sheetnya di sini. Kita klik ini nama barang yang pertama. Kita klik kemudian enter. Jadi ini. Nah, biasanya kita berikan jika di baris yang kita ambil dari harga rata-rata kosong seperti ini, kosongkan. Kalau enggak, kita ambil datanya, ya. Jadi tinggal ditambahin itu aja. If kita klik masuk harga rata-rata, kita klik ini, kita tulis sama dengan kosong, kosong diwakili dengan tanda petik 2 kali, maka titik koma kosongkan. Tapi kalau tidak kosong, ya kita klik data tadi, kita klik lagi di sini. Nanti akan muncul formulanya seperti ini, kawan. Nah, kalau sudah tinggal dikopikan ke bawah, gitu, ya. Yang ini sama, kawan. Kalau sudah ini tinggal dikopi aja ke sini, karena di sheet harga rata-rata kita mau ambil semua ini, kolom kuantiti, nilai, dan harga rata-rata. Kolom satuannya nggak perlu, ya. Berarti kita ambil kolom H, I, dan J. Nah, ini tinggal digeret, nanti dirubah. Kolom F-nya dirubah, kuantitinya menjadi H, nilainya menjadi I, harga rata-rata menjadi kolom J. Kalau sudah tinggal dikopikan ke bawah, gitu, ya. Oke, itu ini sehingga nanti di sini di database sepanjang dia ada tambahan barang baru, maka di sini otomatis ini misalkan saya tambah set, ya. Maka di laporan ini dia akan muncul nih, kawan, otomatis nama barang set. Nah, di bawah itu, ya. Biarpun ngisinya dari sheet yang berbeda, bukan harga rata-rata, di harga rata-rata juga muncul ya set, karena dia ngambilnya ke database, gitu, ya. Jadi untuk penambahan data baru selalu pakai aja sheet database, gitu, ya. Nah, sekarang ini ada total pembelian, ada penjualan, nanti ada saldo akhir, ada koreksi fisiknya, kemudian kita juga ada saldo akhirnya. Nah, untuk total pembelian kita mau ngambil quantity, ya. Kuantitinya dari mana? Dari sheet transaksi yang kolom O, ini yang mau kita total, kawan. Jadi kita menggunakan sum if, ya. Tergantung nanti persyaratannya bagaimana. Kalau persyaratannya lebih dari satu, kita menggunakan sum if yang dengan S. Tapi kalau persyaratannya cuma satu aja, kita menggunakan sum if, ya. Di sini kita akan menjumlahkan kolom quantity, ya. Ya, pembelian ini kan terjadinya bisa karena ada pembelian tunai, ada pembelian kredit, ya, satu syarat. Kemudian nama barangnya harus sama dengan baris yang kita tentukan ini. Kita mau nulisnya kan di baris yang pertama dari laporan stoknya ini, berarti nama barangnya harus ini. Berarti persyaratannya ada 2, Bang. Makanya kita menggunakan sum if ini, ya. Nah, setelah sum if, ya, kurung buka, kita klik sheet transaksinya, kemudian kita isi dulu kolom quantity sesuai data ini di laporan ini. Ini mau kita isi apa? Quantity. Berarti kita klik sheet transaksinya, kita ambil kolom yang mau kita jumlah. Nih kolom O, ini di blok
ini sampai baris yang terakhir itu sudah ditentukan sampai mana. Misalkan di sini sampai baris 747, berarti ini tadi langkah pertama. Setelah sum if pakai S kurung buka, kita klik si transaksi, kita blok kolom U nya sampai baris terakhir. Nah, kemudian baru sekarang persyaratannya apa? Titik koma, kita kembali lagi ke si transaksi. Boleh menentukan kolom H-nya dulu, boleh menentukan kolom N-nya. Ya, persyaratannya boleh terbalik, tidak harus H dulu baru N ya. Teman-teman boleh terbalik ini. Kalau kita masuk ke kolom si transaksi, kolom H dulu yang mau kita ambil, ini nanti teman-teman blok sama seperti yang ini tadi, quantity kita blok. Nah, setelah diblok, kolom H itu harus apa keterangannya? Karena menyangkut pembelian, maka titik koma beli kredit. Ya, tapi di antara penulisannya di antara dua tanda petik. Ya. Kemudian syarat kedua, kita masuk ke si transaksi, kita blok kolom N, nama barangnya. Ya, di si transaksi yang mau kita cari nama barangnya harus sama dengan ini. Nah, ini ada di kolom C baris 8, makanya di sini sama titik koma C8. Kalau sudah kurung tutup, enter. Nah, berarti kita baru membukukan yang ini, beli kredit. Pada pembelian bisa juga terjadi karena beli tunai. Nanti teman-teman tinggal tulis saja, tanda tambah, dikopikan lagi ini. Dikopikan, taruh, dipastekan setelah tanda tambah, nanti beli kreditnya dirubah beli tunai. Itu yang lain-lainnya sama. Kemudian kita kurangi kalau ada retur. Jadi kita main, kemudian copy lagi, pastekan di sini ya, tapi bukan tambah ya, karena retur main diganti yang hanya tadi masih ya beli kredit, kita rubah menjadi retur beli kredit. Nah, mungkin juga returnya terkait dengan beli tunai. Nah, kita kopikan lagi, main lagi. Ya sama, cuma nanti kita rubah retur beli tunai itu kapan. Kalau sudah kita enter, muncul nanti angkanya di sini. Nah, kalau sudah punya ini, teman-teman tinggal geser aja ke kolom H, kolom nilai. Kita tinggal merubah. Kalau quantity ada di kolom O, kalau nilai tadi di si transaksi ada di kolom apa? Nilai transaksi kolom S. Nah, berarti teman-teman tinggal merubah kolomnya ya. Ya, kalau geser dari sini, maka O-nya dirubah menjadi S. Belakangnya sama semua, kawan. Jadi yang tadinya kolom O, sum if-nya ini dirubah semua menjadi kolom S. Ditambah sum if tadi O dirubah S, semua dirubah S. Gitu. Ya, jadi seperti ini yang sudah saya siapkan di sini formulanya. Ya. Nah, kolom G untuk quantity ada di kolom O. Kemudian nanti ditambah setelah kurung tutup di sini ditambah, kopikan aja ini, tapi keterangannya diganti beli tunai. Kemudian kurung tutup kita tambah dengan tanda min, kopikan lagi, keterangannya dirubah retur beli kredit sampai retur beli tunai. Kolom H sama, teman-teman tinggal kopikan dari kolom G, masukkan kolom H, tapi kolom O-nya nanti dirubah S. Semua yang berkolom O dari kopian tadi dirubah menjadi S. Itu. Kolom J juga sama untuk nilainya, harga rata-rata. Di sini kolom ya, kolom I bukan J. Nah, ini kolom H, kemudian rata-rata ini tinggal dibagi aja kawan ya. Kolom H dibagi kolom G ya. Tapi diberikan jika tidak ada nama barangnya sebelumnya, tidak ada nama barang, kosongkan aja. Nah, tapi kalau G-nya sama dengan 0, kosong ya. Di sini jumlahnya hasilnya 0, ya kosongkan aja di sini. Ya, tapi kalau G-nya lebih dari 0, ada angkanya seperti ini, maka hitung H dibagi G. Gitu ya, ini cuman rumus biasa aja kawan ya, matematika biasa. Nah, kemudian kolom C sama ya, karena ini tadi pembelian, sekarang penjualan terjadinya bisa karena jual tunai dan jual kredit, tapi kolom kuantitinya masih sama di sini, jadi bisa aja dikopikan, mau copy dari kolom G, mau copy dari kolom I boleh, yang penting nanti di sini
adalah kolom O yang mau kita ambil quantity, masih sama dengan di sini. Karena di sini transaksi kuantitinya ada di kolom O. Mau transaksi beli atau jual, kuantitinya ada di kolom O gitu. Ya, jadi teman-teman tinggal tergantung ngopinya dari mana, nanti dirubah yang pertama setelah indeks menjadi O ya. Ke belakangnya sama semua, tinggal dirubah. Kalau tadi beli kredit diganti jual kredit, tadinya beli tunai diganti jual tunai, yang tadinya retur beli kredit diganti retur jual, jadi belinya dirubah jual. Yang tadinya retur beli tunai diganti retur beli tunai diganti retur jual tunai gitu ya. Kemudian digeser ke sini, dikopikan kawan ya ke HPP ini tuh. Nah, nanti kita lihat HPP ini di sheet transaksi ada di mana? Kolom U kita ambil. Ya, makanya di sini kolom HPP kita ambil dulu kolom U. Kopikan aja enggak apa-apa. Teman-teman copy, nanti setelah indeks dirubah menjadi kolom U. Ya. Karena masih menyangkut penjualan, berarti ada jual kredit, jual tunai, retur jual kredit, retur jual tunai. Cuman gitu aja, jadi kelihatannya panjang, sebetulnya sama ini, cuman merubah setelah sum if yang pertama, kolom pertama aja. Itu dari mana asalnya, gitu ya kawan. Ini kawan. Nah, ini saya tulis di sini. Jadi yang membedakan ini, kolom G kita ngambil O, kolom H kita ngambil kolom S, nanti kolom J kita ngambil kolom O lagi quantity, kolom K kita ngambilnya kolom U. Jadi dikopikan, tinggal merubah ini aja. Setelah sum if kurung buka, kolom itu aja yang kita rubah, lain-lainnya sama, tinggal menyesuaikan kolomnya beli atau jual gitu ya. Kalau beli nanti dirubah beli tunai, beli kredit, retur beli, kalau jual ya jual tunai, jual kredit, retur jual gitu ya. Nah, kalau sudah kawan, nah ini teman-teman nanti tinggal menghitung nih saldo akhirnya. Ya, ini juga matematika biasa kawan ya. Kalau ini memang tidak ada database-nya, tidak ada datanya, kosongkan. Jadi ini if C8 kosong, kosongkan. Tapi kalau ada datanya, kita sekedar menghitung biasa aja. Kuantiti awal ditambah kuantiti pembelian dikurangi dengan kuantiti jual ya. Nah, ini. Jadi kolom D ditambah kolom G dikurangi kolom J. Untuk kuantiti, untuk nilainya sama, kita ambil yang kolom E ditambah kolom H nilai pembelian dikurangi dengan kolom K nilai penjualan. Nah, harga rata-rata tinggal kolom M dibagi L, tinggal teman-teman tambahi jika C-nya kosong ya, atau L-nya sama dengan 0 digabung boleh ya, sendiri-sendiri. Artinya kita punya pilihan ya, bisa jadi C-nya kosong atau kolom L-nya ini sudah 0 sama dengan 0 kan, bisa jadi begitu saldo akhirnya. Nah, kita menggunakan OR karena merupakan pilihan ya. Kalau cuma 2 ya sudah langsung kita kurung tutup, berarti kita isikan 0 di sini. Kalau tidak, artinya tidak memenuhi 2 syarat ini, hitung kolom M dibagi kolom L. Ini ketemu kawan. Untuk kolom N begitu. Kalau sudah, kopikan ke bawah. Gitu ya. Nah, kemudian dikoreksi, ini bisa jadi kan setelah dikoreksi fisik harus ternyata berbeda, tidak sama gitu kan. Nah, inputnya sudah diterangkan di demonya sama di bagian ketiga ya, ada di sini inputnya. Koreksi fisik nih. Kalau koreksi main, maka penulisannya di transaksi angkanya harus main. Nanti angka itu yang otomatis masuk ke sini kawan. Nah, sekarang kita lihat angka ini ada di kolom apa? Ada di kolom O. Makanya ini formulanya kita menggunakan sama. Kita ambil yang kolom O. Ya, kolom O kita jumlahkan. Tapi dengan syarat nama barangnya sama dengan ini, C8. Dan keterangan di sini di kolom H-nya adalah keterangannya bisa koreksi plus, bisa koreksi min. Makanya kita bikin 2, sum if yang pertama untuk koreksi plus ya, kemudian kita tambah, kita bikin, kita kopikan aja, kita rubah koreksi plusnya menjadi koreksi min kawan. Jadi cuman begitu sebetulnya, sama dengan di sini, cuman tinggal kita tentukan yang mau kita ambil itu dari sheet
sumbernya itu ada di kolom mana. Nah, seperti ini. Oh, ada di kolom O. Nah, koreksi bisa sifatnya koreksi plus, bisa koreksi min. Kalau kita sudah bikin yang koreksi plus, tinggal di copy formulanya menjadi nanti dirubah koreksi min ya. Nah, ini kenapa ada tanda kurung penutup 2? Karena ini kita berikan jika C8-nya kosong ya, kosongkan gitu. Jika C8-nya tidak kosong, maka formula ini yang akan dihitung ya. Sum if, di sini ada if kurung buka ya, jika kolom C8 tidak kosong, ada satu buka kolom kurung buka 1, kemudian sum if ada kurung buka lagi 1 ya. Ini kita hitung dulu, kita beresin dulu ini, berarti kita tutup dengan 2 kurung tutup, baru ditambah dengan keterangan yang satunya. Kalau ini koreksi plus berarti ditambah dengan yang kalau koreksi min ya. Cuman gitu aja kawan ya. Ini kan untuk membuat supaya nanti hasilnya di sini bukan NA atau ref gitu ya, atau teman-teman rubah if error. Nah, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Itu if error, tinggal nanti di sini kurung buka sum, kemudian kurung tutup di akhir. Setelah ada kurung tutup akhir, kita berikan titik koma, kita berikan angka 0 ya. Ya, karena di sini menyangkut nominal, saya sarankan ditulis 0, jangan kosong ya, tapi angka 0, jangan tanda apostrof ya, angka 0 aja. Sekarang bagaimana menghitung nilai dari koreksinya? Tadi kan kita memasukkan kuantiti, sekarang nilai koreksinya bagaimana? Nah, di sini ada 2 kawan. Bisa jadi saldo akhirnya ini 0 ya. Jadi kalau di sini saldo akhirnya 0 ya, baik kuantiti nilai maupun rata-rata, maka nilai kuantiti koreksi ini kita kalikan dengan harga rata-rata awal ya, kita kalikan dengan kolom F gitu. Tapi kalau di sini ada nilainya, kita kalikan dengan kolom N. Jadi ini formulanya kawan ya. If errornya teman-teman bikin belakangan ya, jadi ini coba saya hapus dulu if errornya supaya teman-teman nggak susah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bikin jika N-nya tidak atau lebih dari 0, ini kan bisa jadi ada angkanya ya, bisa jadi atau tidak kosong, bisa jadi ini dirubah N-nya ya, N-nya ini tidak kosong karena bisa jadi angkanya negatif kawan. Jadi jika kolom N-nya ini tidak kosong, artinya ada karakter. Ada karakter ini bisa angka positif, bisa angka negatif kan gitu ya. Nah, maka koreksi ini kuantitinya kita kalikan dengan kolom N ya. Jadi O kali N. Tapi bisa jadi di sini adalah 0 karena saldo akhirnya 0, di sini 0, 0 berarti 0 lah. Atau memang di sini tidak ada karakter, kosong gitu ya. Berarti kolom O ini kita kalikan dengan kolom F, harga rata-rata awal. Nah, ini penulisannya begini kawan. Jika kolom N8 karena di baris 8 tidak kosong karena bisa negatif atau positif ya, maka kolom O kalikan kolom N8. Tapi jika ada 2 kemungkinan, berarti kita menggunakan OR. Kolom N8 sama dengan 0 atau N8 sama dengan 0. Jadi kita menggunakan if kurung buka OR baru kurung buka. Nah, ini ada berapa kemungkinan? Kalau cuma 2 selesai kurung tutup. Nah, kemudian kita jalankan formulanya, perintahnya apa? Kalau memang N-nya sama dengan 0 atau 0, O kalikan F8. Nah, di sini ada if 2 kali, berarti kita tutup dengan kurung tutup 2 kali, kawan. Nah, sekarang untuk mengantisipasi error, ini setelah sama dengan teman-teman tambahin if error, kemudian kurung buka. Ya, berarti setelah kurung tutup terakhir tadi kita berikan titik koma. Ini sekarang mau diisi apa? Kalau saran saya isi angka 0 ya, karena ini mau dijumlah kolom ini. Nah, kemudian kita berikan kurung tutup. Nah, kalau sudah tinggal di copy ke bawah kawan. Ini. Nah, sehingga dia akan muncul 0 nih. Karena kita kalau error kita paksa dia dengan isi 0 ya. Kalau kosong maka dia akan seperti ini, kosong. Ini ada min karena 0 yang diformat ya. Oke, nah ini di sini nanti kawan formulanya. If n kolom P ya, if N8 tidak
tidak kosong, ya ini saya ubah. Nah, ini tidak kosong, lain-lainnya sama ya. Jadi begini formatnya. Oke, sekarang kita masuk ke kolom key, kawan. Nah, kolom key ini adalah berarti kolom L ditambah kolom O, saldo akhir sebelum koreksi ditambah saldo ditambah kolom O, kuantiti koreksinya gitu ya. Nah, jadi gini, jika kita kolom key ya sekarang kawan, jika di kolom O-nya ini tidak kosong. Kenapa kok tidak kosong bukan nol? Karena kuantiti koreksi ini angkanya bisa plus bisa negatif, makanya kita tulis tidak kosong. Berarti kalau tidak kosong maka kolom L ditambahkan dengan kolom O ya. Nah, tidak perlu min ya, karena di sini kalau dia min sudah angkanya dalam min, jadi tinggal ditambahkan gitu ya. Tapi apabila kolom O-nya ini kosong ya, jadi if O8 tidak kosong maka L tambah O. Tapi kalau salah artinya O-nya ini kosong, maka kolom Q ini isikan dari kolom L, tidak ada koreksi. Berarti kolom Q yang setelah koreksi ini kita ambilkan dari kolom L gitu. Nah, untuk mengantisipasi errornya teman-teman bisa seperti ini. Ditambahin if kurung buka C8 itu adalah di kolom nama barang. Di sini tidak ada karakternya, tidak ada nama barang, kosong, maka kosongkan ya. Atau teman-teman menggunakan if error, bisa ini bebas, teman-teman pakai yang mana ini ya, pakai if error atau if ini ya. Nah, kemudian di kolom R juga sama kawan. Kolom R ini kan sebetulnya penjumlahan dari kolom M dan kolom P. Ini sama dengan kolom Q sebetulnya, cuman kita menyesuaikan kolomnya, nilai sekarang M ditambah P gitu. Tapi kalau kosong kita isikan kolom M aja di sini. Nah, jika O ya, jika kolom O-nya tidak kosong, ada koreksi, maka nilai setelah koreksi adalah kolom M ditambah kolom P. Tapi kalau di sini kosong, maka nilainya adalah ambilkan dari ini kolom M. Nah, ya, mengantisipasi error di sini saya menggunakan di kolom R-nya if error, hasilnya sama kawan ya. If error, cuman kita isikan dengan angka 0. Kalau ini kita rubah, misalkan yang di sini ya, ini saya rubah dengan kosong, ya seperti ini. Nah, maka di sini nggak ada tanda min, 0 yang diformat. Ya, cuman karena kolom ini mau dijumlah, saya sarankan menggunakan 0 aja, karena kadang-kadang kalau ini tidak berupa angka, maka di bawah tidak mau menjumlah dia, gitu ya. Jadi pakai 0 aja, kawan. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui pada sheet persediaan barang ya. Kemudian kita lihat sekarang di bagian bawah dari sheet ini ada ini kawan. Ada jurnal koreksi otomatis ya, otomatis muncul dia. Jadi apabila di kolom P koreksi ini nilainya negatif, artinya catatan kita terlalu besar dibandingkan fisik, berarti catatannya harus dikurang, berarti persediaannya harus dikurangkan. Lawannya kemana? Menjadi beban kita, karena catatan kita menjadi terlalu besar, jadi biaya. Tapi kalau catatan kita lebih kecil, berarti persediaannya kan harus ditambah secara catatan ya. Fisiknya lebih banyak daripada catatan, berarti catatannya yang harus ditambah, bukan fisiknya yang harus dikurangi, tapi catatannya ditambah. Makanya persediaan di sini. Nah, lawannya pendapatan. Tapi untuk teman-teman yang bingung, abaikan aja ya, karena mungkin bukan dari akuntansi, abaikan aja ini gitu. Tapi ini otomatis kawan. Jadi kalau angkanya positif 2 katakan, dia ngisi. Ini misalkan saya rubah angka 2, nah dia ngisi yang di atas kawan gitu ya. Jadi kalau saya kembalikan negatif, otomatis dia di bawah ya. Oke, itu kawan, mudah-mudahan masih bisa diikuti, dan selamat dicoba.